Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas En Channel untuk melanjutkan restorasi atau perbaikan Vario 110 karburator yang sudah memasuki tahap ke-6. Di sini akan dilakukan perbaikan tampilan untuk standar samping, kemudian bak CVT, pemasangan spakbor belakang, dan lain-lain. Diawali dengan perbaikan tampilan standar samping. Tadi untuk switchnya sudah kita buka. Lanjut dengan membuka baut pengikat untuk standar samping ini. Ini membukanya dengan manual cukup lama. Akan kita gunakan mesin bor impact seperti ini, jadi membukanya bisa lebih cepat dan mudah. Setelah ini kita akan lepas per standar samping dengan menggunakan kawat. Ini sudah terlepas seperti ini. Kita lanjutkan untuk dilakukan pengamplasan dengan menggunakan amplas halus 1500 atau 2000 untuk memberi kasar pada permukaan supaya nanti pengecatannya bisa menempel dengan baik. Kemudian kita lakukan pencucian dengan menggunakan sabun untuk menghilangkan minyak, lemak, dan kotoran. Setelah ini kita lakukan pembilasan dan dibiarkan kering untuk dilanjut proses pengecatan. Untuk pengecatan menggunakan Diton Black Dop supaya tampilannya seperti baru lagi. Apabila ingin diulang pengecatannya harus ditunggu minimal 15 menit. Selanjutnya kita akan tutup dengan clear gloss supaya tahan terhadap goresan dan kesannya lebih mengkilat. Setelah pengecatan ini kita diamkan sampai dengan cat mengering. Selanjutnya bisa kita lakukan pemasangan. Sebelumnya kita aplikasi grease atau gemuk terlebih dahulu supaya nanti standar samping ini lebih mudah bergeraknya. Kemudian asnya kita pasang terlebih dahulu dan kita kencangkan. Untuk pengencangannya harus dipastikan bautnya benar-benar sudah maksimal dratnya. Setelah itu kita pasang baut pengunci di bagian belakang dan kita bisa lanjut kencangkan. Setelah itu akan kita pasang switch standar samping. Sebelumnya kita sesuaikan dulu kabelnya dan kita aplikasi grease supaya lancar dan mudah dalam pengoperasian nantinya. Posisinya bisa disesuaikan antara switch dengan standar sampingnya, kemudian bisa dipasang baut pengikat dan dikencangkan. Oke, ini dipastikan sudah oke. Selanjutnya kita akan pasang per dengan menggunakan kawat. Kita tarik dan kita posisikan seperti ini. Kemudian dilanjut untuk pemasangan spakbor belakang. Terlebih dahulu kita lepas absorber belakang bagian atas supaya spakbor ini bisa masuk dengan mudah. Kemudian untuk posisi depan ini tidak boleh salah posisinya, yaitu bagian spakbor berada di atas besi seperti ini. Kemudian kita bisa lanjut untuk menyesuaikan posisi yang di samping dan memasang bautnya seperti ini. Kita gunakan baut 10 dan kita kencangkan dengan menggunakan kunci 10. Oke,
kemudian kita bergeser ke belakang, kita pasang dulu bautnya dan kita kencangkan, kemudian bergeser ke kanan, sama juga ini ada satu baut yang harus kita pasang dan kita kencangkan. Setelah baut terpasang, kita bisa pasang mata kucing di bagian belakang dengan menyesuaikan posisinya dan kita langsung tekan untuk dia bisa mengunci. Selanjutnya absorber kita pasang kembali, kita angkat dan posisikan lubang bautnya, kita pasang dan kencangkan. Kemudian ada skrup di bawah tangki yang harus kita pasang, dan tangkinya kita miringkan terlebih dahulu. Kita pasang skrupnya antara spakbor dengan vakum. Ini kita pasang juga bagian depan sini, ternyata ada satu yang harus kita pasang. Kemudian kita sesuaikan kembali dan pasang tangki sepeda motor ini, dan kita kencangkan baut pengikatnya. Selanjutnya kita akan lakukan perbaikan tampilan untuk kickstarter dan bak CVT. Sebelumnya ini untuk selang udara di bagian depan bak CVT harus kita lepas terlebih dahulu. Kemudian kita lepas tuas kickstarter dengan menggunakan kunci 12, kita lepas, kemudian kita amplas. Setelah itu kita cuci dengan sabun. Setelah itu kita bilas dan biarkan kering, dan akan kita cat dengan menggunakan black metallic. Di spray secara merata sampai tertutup semua. Apabila ingin diulang harus ditunggu minimal 15 menit atau cat yang pertama ini kering. Selanjutnya kita tutup dengan clear gloss supaya tampilannya mengkilat. Kita spray secara merata dan paralel sambil menunggu kering, kita akan lepas bak CVT nya menggunakan kunci 8. Ini untuk mempercepat, kita gunakan bore impact seperti ini. Satu persatu kita lepas bautnya. Setelah semua baut terlepas, kita bisa tarik bak CVT ini untuk dilepaskan. Oke, seperti ini. Dan kalau kita lihat untuk beltnya masih bagus, dan untuk puli depan juga masih bagus. Selanjutnya kita lepas selang hawa yang ada di bawah bak CVT ini dengan menggunakan obeng. Dilanjutkan dengan proses pengamplasan menggunakan amplas halus 1500 atau 2000 ke semua permukaan bak CVT ini supaya sedikit kasar dan menghilangkan kotoran-kotoran yang sulit dibersihkan dengan sabun. Setelah itu kita lakukan pencucian dengan menggunakan sabun supaya oli-oli yang sebelumnya menempel bisa bersih, sehingga nanti proses pengecatannya bisa menempel dengan baik. Untuk pembersihan ini harus teliti dan ke seluruh bagian, terutama untuk celah-celah, karena nanti hasilnya akan lebih baik daripada tidak semua dan akan meninggalkan oli atau minyak. Setelah yakin semuanya bersih, ini kita akan lakukan pembilasan, dan bak CVT ini dibiarkan kering terlebih dahulu untuk dilakukan proses pengecatan. Setelah kering dan sebelum pengecatan, ini untuk as kickstarter kita tutup dulu dengan menggunakan isolasi, dan kita spray dengan black metallic dari Diton Premium. Ini kita spray secara merata, dan apabila ingin dilakukan double,
double pengecatan minimal ditunggu 15 menit atau cat pertamanya ini mengering. Nah, ini kita lakukan lapisan kedua. Setelah cat pertama mengering, apabila dirasa kurang, nanti dilakukan spray yang ketiga, ditunggu minimal 15 menit atau cat pertamanya mengering. Terakhir kita berikan clear gloss supaya tahan terhadap goresan dan lebih mengkilat. Seperti ini tampilannya setelah dikeringkan. Nah, kemudian kita bisa lanjut untuk dilakukan pemasangan. Kita sesuaikan posisinya dan kita lakukan pemasangan baut pengikat. Ini kita lakukan dari tengah terlebih dahulu, kemudian memutar untuk baut sisanya. Setelah semua baut terpasang, kita lakukan pengencangan. Nah, ini pengencangan juga tidak boleh terlalu kencang karena nanti akan merusak dratnya atau nanti menjadi tidak berfungsi kembali. Ini kita satu persatu semua kita kencangkan dengan tenaga yang cukup tapi tidak terlalu kuat. Lebih bagus lagi apabila ada torsi yang bisa diukur untuk mengencangkan baut pengikat ini. Setelah itu bisa dilanjut untuk memasang tuas kickstarter. Seperti ini kita sesuaikan posisinya dan kita pasang baut pengikatnya. Terakhir kita pastikan fungsi dari kickstarter ini sudah oke. Lanjut ke bagian depan untuk memasang corong udara dari CVT ini. Ini ada satu klem yang harus dipasang dengan satu baut pengikat. Setelah itu kita akan pasang pijakan kaki penumpang atau pijakan kaki belakang. Di sini ada dua baut pengikat. Kita pasang dan kencangkan. Kemudian kita pasang juga penutup dari corong udara. Di sini ada klem pengikat juga yang harus kita kencangkan. Kemudian untuk bagian atas ada dua skrup pengikat yang harus kita pasang. Ini seperti topi, kita pasang dan kencangkan. Setelah ini karena bannya belum terpasang, masih dilakukan proses pengecatan, akan kita pasang box filter udara. Sini kita
masukkan dari bagian belakang, dan selanjutnya kita posisikan dan kita sedikit tekan ke depan untuk memasang box filter ini terhubung dengan corong udara yang ada di karburator. Setelah itu kita pasang baut pengikat di kanan kiri box filter ini, dan untuk di bagian depan kita bisa pasang selang udara yang terhubung dengan mesin. Nah, ini sebelah kiri kita bisa pasang baut pengikatnya, ada dua, bagian belakang dan bagian depan. Selanjutnya kita bisa kencangkan supaya tidak terlupa. Berikutnya akan kita pasang filter dan penutup filter. Seperti ini, kita sesuaikan posisinya dan kita pasang untuk skrup pengikatnya. Di sini ada 4 skrup pengikat, 2 kanan dan 2 kiri. Untuk di bagian kiri bawah ini cukup sulit posisinya, seperti ini kita harus pasang. Terakhir bagian kiri atas. Dilanjutkan dengan memasang penutup box filter yang di bagian kiri. Ini ada 2 skrup pengikat, kita pasang dan kencangkan. Kemudian terakhir kita masukkan selang dari pernapasan gearbox belakang. Selanjutnya kita pasang plastik penutup di bak CVT. Di sini ada 3 baut pengikat, di bagian belakang 1 kita pasang terlebih dahulu dengan tangan, kemudian ada 2 di bagian depannya, ini menggunakan kunci 8 untuk mengencangkannya, sama juga dengan bagian belakang menggunakan kunci 8. Demikian sharing tahap ke-6 untuk restorasi atau perbaikan Vario 110 karburator. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.